udah duluan pulang. Berarti Ambon udah nggak ada ya. Ya Mm-mm. ampun, siapa ya? Alhamdulillah, udah rame ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah tamyiz yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama. Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين أنعمت الذين عليهم أنعمت غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا itu الضالين ya Malik ya. آمين بسم Amin. الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا Nabi Muhammad وبمحمد نبيا ورسولا Rasulullah ربي زدني علما نافعا warzuqni وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل wahlul عقدة من uqdatam min لساني lisani يفقهوا قولي آمين. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan untuk mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar kakak-kakak semua? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Masya semuanya. Kabar baik. Allah, Alhamdulillah kabarnya baik semua. Kita juga sehat Alhamdulillah. kan? Baik. Ya, Lagi batuk-batuk pilek. Ada yang Batil. batuk pilek. Oh, Kak Tati Hartimah ya. Iya. Sama. Sama batuk Oke, batil. kita kan minggu lalu kita membahas teorinya jumlah kalam. Sekarang kita Salam. lanjutkan praktek di Syarah Tamyiz Mahir 3, buku ungu. Halaman Syarah Tamyiz Mahir 3 ya, buku yang paling akhir, yang ketiga, itu halaman Tujuh. halaman 7 ya. Ya, halaman 7. Dari depan. Ya. Ya. Itu berarti kita akan mentarget jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah. Halaman berapa? Sudah ketemu Halaman 7 ya? halamannya? Kok saya belum ketemu? Belum. Halaman 7. Halaman 7. Halaman 7 kita domir munfasil. Ya. Ya, kemarin kan Al-Baqarah 268 udah, sekarang Al-Baqarah 29. Milan. Ya udah. Sudah ketemu? Udah. Jadi Domir munfasil Al-Baqarah 29. 29. Al-Baqarah. Domir munfasil.
Ya, betul. Domir munfasil. Ya. Iya. Buku ungu kan? Ya, buku ungu. Yang belum ketemu siapa? Saya. Saya belum. Ya, jadi itu Kak Tati Hartimah di pojok kanan atas itu ada syarah tamyiz mahir 3. Bukannya dari kanan aja, Iya. cepetan. Oke, udah ketemu. Udah? Dah. Ya. Sekarang bicara masalah Nah, Domir di munfasil. sini contoh dari domir munfasil. Tapi sebelumnya barangkali saya nggak tahu. Barangkali ada yang sudah mencoba tarkib dan mau presentasi. Apakah ada yang mau mencoba tarkib dan presentasi? Kalau saya mau Tanya. tanya dulu boleh nggak? Oh Tanya iya di sini. boleh. Sekarang soalnya kemarin izin. eh ini yang kedua nih, yang alam itu apa maksudnya, Cair? Kalau kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke Al-Baqarah 29 aja ya. Aku mau Ya. tanya dulu, Cair. Yang mana? Alam itu apa? Oh, yang kedua, alam. Oh, alam. Ya, Alam. itu alam. Alam Alam. itu maksudnya apa itu nama, nama, Oh, oke. isim nama. Isim Jadi nama ya. kan apa itu struktur penulisan buku ini di buku ungu itu sebenarnya contoh dari halaman buku. Jadi halaman buku hijau itu kan ada jumlah fi'liyah. Bentar, saya lihatkan dulu kenapa ini ada tiba-tiba ada alam di situ. Mana alam? Halaman 6. Begini, Kakak coba lihat sebentar dulu di buku hijau halaman 36. 36 dari Nah, di situ kan ada babul jumlatul mubtadaiyati, Ada. Iya. betul? Iya. Ada. ya. Ada hobar. Bentar, ini Mubtada Kak khobar. Nur Haida, Alhamdulillah bisa hadir. Mana Kak Nur Haida? Oh, belum connect ya. Jadi di situ di halaman 36 ada di situ kan ada mubtada itu, ada al-lafdu dengan unsurul kalami. Ya. Nah, itu yang di Mudhof garis mudhof bawah ilaih. ya. Unsur kalami mudhof mudhof Al-lafdu, ilaih. al-lafdu itu ada nakiroh, ada makrifat, ada domir, ada isyarah, ada mausul, betul? iya. Ya. Ya. Nah, urutan itu yang kalau di buku ungu itu kan di halaman 6 itu satu mubtada berupa isim al-ma'rifat. Mm-mm. Ya, benar Ya. kan? Ya. 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 Kak Nur Haida, mic-nya dibuka dulu. Ya, oke. Kak Nur Haida, kita ada 2 buku nih yang dibuka. Buku ungu itu Syarat Tamis Mahir 3 halaman 67. Ya, Buku itu mau hijau, diambil dulu. ya, buku hijau halaman 36. Nah, urutan kakak-kakak, urutan dari mubtada berupa isim al-ma'rifat, satu kan mubtada isim al-ma'rifat. Kemudian itu garis miring 1, garis miring 2, alam. Betul ya? Ya. Kak Ya. Purnamawati betul? Ya, Ya. betul. Jadi alam maksudnya itu adalah
Kalau di buku hijau hanya daftar al-ma'rifat, alam, domir, tapi nggak ada contohnya, betul? Iya. Betul. Iya. Nah, di buku ungu itu namanya syarah, itu contohnya ada di situ. Ya kan? Ya, ya. Namanya mubtada al-ma'rifat itu surah Al-Baqarah 147 al-haqqu. Al-haqqu itu isim al-ma'rifat. Kenapa Marifat. dia disebut al-ma'rifat? Ada alif lam. Ada Lam. alif lam. Yang kedua, surat Baqarah 197 al-hajju. Al-hajju. Betul? Iya. Betul. Iya. Nah, Nah, Rifat sepertinya ada alif lam. ya, sepertinya kemarin waktu membahas ini ada yang nggak masuk. Kalau gitu kita ulang aja lagi ya. Iya, iya. boleh. Ya. Oke, nah Alhamdulillah nih Kak Asmida udah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Di Bekasi apa di Subang? Di Subang. Ini baru mau ke masjid, di rumah kurang sinyal. Mau jalan nih ke masjid. Baru Alhamdulillah. selesai makan. Sehat Kak Berarti, Iin semua sehat ya. iya, berarti Alhamdulillah. kalau di Subang itu kan berarti nggak bersama cucu dia. Enggak ada cucu. Ah, bener kan? Yang Enggak ada ada. yang ada Pak Miswar. Ada benar. Oke, kita Kak, jadi kita akan mengulang dulu di buku ungunya Syarat Tamis Mahir 3 itu halaman 67. 67 ya. Kemudian yang buku hijaunya itu halaman 36. Bentar, saya nanya Kak Purnawati, Kak Purnamawati Syam, di situ ada contoh mubtada isim al-ma'rifat, kemudian ada alam. Hmm. Jadi urutannya di buku hijau itu kan ada begitu juga al-ma'rifat, kemudian alam, kemudian domir. Domir. Nah, Isyarah. yang di halaman 7 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Nur Haida udah ketemu halamannya? Buku apa tadi? Belum dengar, saya lagi ambil buku. Ya, buku ungu itu Syarah Tamyiz 3 halaman 6 dan 7. Arab 3 halaman Ya, 7. buku hijau Buku halaman. hijau juga. Ya. Kalau Ya, jadi 2 buku Kak, yang dibuka malam ini 2 buku. 2 buku ya. Satu yang buku hijau itu halaman 36 dari depan. Jadi kenapa urutan di buku ungu itu diawali al-ma'rifat dulu? Karena di buku hijaunya begitu. Al-ma'rifat, alam itu isim nama. Di situ domir, kemudian isyarah, kemudian mausul. Udah jelas ya kenapa Kak Iya. Purnamawati Iya. Syam, kenapa penulisannya begini ya strukturnya? Iya. Oke, Iya, sekarang itu kita akan mencoba al-haqqu mir rabbika. Kita ulang sejenak al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mubtada berupa isim al-ma'rifat. Gitu urutan tarkibnya. Jadi kalau di sini tulisannya al-haqqu mir rabbika adalah jumlah mubtadaiyah. Iya. Ya kan? Al-haqqu Iya. mubtada berupa isim al-ma'rifat, posisinya rofa. Ya. Alamatu raf'ihi dhammah dhahiroh. Sama Zahira. Mir rabbika khobar. Posisi rofa berupa unsur kalam jar majrur. Jadi al-haqqu itu mubtada. Sekarang pertanyaannya kenapa al-haqqu mubtada? Karena di Di awal. awal. Di awal. Karena dia isim
terletak kalimat. di awal jumlah. Awal jumlah. Ya, awal jumlah itu awal kalimat, awal kalam. Al-haqqu isim terletak di awal jumlah. Ma'rifat. Ini aslinya mubtada itu adalah al-ma'rifat. Ini aslinya mubtada itu al-ma'rifat. Jadi ada alif lam. Ya. Mir rabbika khobar. Ya, tolong diberesin dalam itu. Mir rabbika khobar. Mir rabbika khobar berupa Jar majrur. jar majrur. Majrurnya berupa Ajrunnya berupa Min. rob. Min. Birobika. berupa mudhof ilaih, Mudah ya mudah pilih. mudhof ilaih, nakiroh Nakira domir. nakiroh domir. Oke, jadi cara mentarkibnya gampang. Lihat kenyataan di dalam lafadznya. Begini Kak, kenapa saya sebut gampang? Karena di dalam Al-Quran itu harokatnya semua ada jelas. Betul? Ya. Ya. Ada harokatnya semua. Nggak ada yang nggak ada harokatnya itu. Yang nggak ada harokatnya itu kitab kuning. Al-Quran itu bukan kitab kuning. Ya kan? Jadi harokatnya ada. Kalau harokatnya ada, maka tarkibnya gampang. Ya kan? Al-haqqu mir rabbika itu maksudnya kenapa disebutkan al-haqqu mir rabbika? Karena dia mubtada khobar. Al-haqqu mir rabbika itu mubtada khobar. Al-haqqu mubtada berupa isim al-ma'rifat, mir rabbika khobar berupa jar majrur. Nah, apa bedanya disebutkan? Kalau disebutkan itu pertama Kecilinnya kedudukan. kanan. Jadi al-haqqu mubtada itu kedudukan. Jadi kalau tarkib itu urutannya menyebut kedudukan dulu. Baru berupa apa dia gitu. Berupa apa dia? Berupa isim al-ma'rifat. Al-haqqu mubtada berupa isim al-ma'rifat. Mir rabbika khobar berupa jar majrur. Majrurnya berupa mudhof ilaih nakiroh domir. Itu sebabnya kenapa kita kemarin itu mempelajari satuan dulu. Tamyiz satu satuan min, robbi, isim, ka, domir, itu satuan. Itu tamyiz satu. Mir robbi tamyiz dua, karena dia unsur kalam, gabungan dua lafadz. Robbika unsur kalam, gabungan dua lafadz. Itu untuk tarkib. Maksudnya kita belajar dulu satuan, baru gabungan dua lafadz, baru sekarang ini tamyiz 3 itu struktur kalimat, struktur kalam. Struktur kalam itu gampang, jumlah mubtadaiyah atau jumlah fi'liyah. Sekarang al-haqqu mir rabbika. Itu jelas al-haqqu mubtada berupa isim al-ma'rifat, mir rabbika khobar berupa jar majrur. Majrurnya berupa mudhof ilaih nakiroh domir. Nah, sekarang fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Ini kemarin memang saya pending dulu karena ini perlu penjelasan khusus. Fa itu apa dia? Fa itu huruf apa, Kak? Lupa. Ada yang ingat fa itu huruf apa? Lupa. Adanya tahunya Il. Sambung, huruf sambung. Ya, dia itu atofa. Mausul. Sofa. Jadi namanya dia apa itu?
Berkalang. Faal. Fiil. Jadi dia huruf atof, kata sambung ya betul. La, Atof, fanya fa'atof. Kalau apa janganlah. Kalau nahi ya. la itu huruf apa? La. Kok Nahi. namanya atof? Fiil apa? Huruf nahi. Nah, nahi. Nafi. Jadi lanya itu la tajezum. Nafi. Jadi Oh, disebutkannya lanahi wa jasmi. Jadi dua dia jazm sama nahi. Ya, Nahi. jazm Nafi sama ya. nafi. Oke, takunanna fi'il mudhari, ya kan? Ya. Sebenarnya aslinya itu di jazm itu takun. Aslinya itu takun. Tapi karena ada nun taukid sakilah, itu namanya takunanna. Nanna, itu yang ada tasdidnya itu namanya nun taukid sakilah. Kemudian minal mumtarin. Ini kan apa itu kana itu apa Kak? Karena Isim. karena apa ya namanya? Karena Kana itu Khobar. adalah awamil. Oh ya. Tarfaul isma. Ya, itu kolom berapa? Kolom 6. 5. Kolom Betul? 5 cair. 5. Iya, kolom 6, betul? Ya. 6. Betul. Karena 6. unaso. Karena Ya. kolom 6. Awamil. Jadi Iya, kalau dia kolom 6 namanya rofa'u nasoba, betul? ya betul. Ya. Ya, rofa'u nasoba artinya merofakkan isim, menasobkan khobar. Sekarang kalau takuna itu dia takuna karena itu dia punya isim, punya khobar. Karena kana itu kan rofa'u nasoba, betul? Iya. Ya. Nah, isimnya itu adalah domirnya takuna. Domirnya takuna apa? Takun. Anta. Anta. Domirnya takuna itu anta. Takuna. Domirnya itu anta. Anta itu menjadi isimnya. Takuna kan itu kan kolom 6. Kolom 6 itu kana laisa. Kana laisa itu adalah rofa'u nasoba. Artinya dia merofakkan isim dan menasobkan khobar. Betul? Ya. Sekarang isimnya itu adalah fa'ilnya takuna. Fa'ilnya takuna domir anta. Ya kan? Fa'ilnya takuna domir anta. Kak Tati Hartimah udah bisa mengikuti? Bisa, sudah Oke, mengikuti. takuna domirnya anta. Menjadi isimnya kana. Isimnya takuna. Kan kana itu kan rofa'u nasoba. Iya. Maka takuna karena dia itu adalah awamil, maka disebutnya adalah fi'il mudhari nakis. Fiil mudhari nakis. Fi'il mudhari nakis. Nakis itu artinya kurang. kurang. Fi'il mudhari nakis. Jadi dia itu
dia itu fi'il mudhari' nakis. Nanti kalau ketemu madi, fi'il madi nakis. Nakis itu kurang artinya. Kurangnya di mana? Kurangnya adalah fa'ilnya kana, fa'ilnya takunu, anta itu tidak melakukan kegiatan. Takuna artinya apa? Adalah. Adalah. Coba beda dengan kalau kataba yaktubu. Kataba apa artinya? Menulis. Menulis. Kalau Ada kegiatan. kataba menulis, domirnya apa? Wah. Wah. Domirnya huwa. Jadi terjemahannya gimana? Dia Menulis. Dia kataba, Dia telah menulis. dia telah menulis. Kalau yaktubu terjemahannya gimana? Dia sedang Menulis. Dia sedang Dia menulis. sedang menulis. Artinya fa'il dari kataba itu melakukan kegiatan. Fa'il Ada dari kegiatannya. kataba melakukan kegiatan. Apa kegiatannya menulis? Sekarang kalau yakunu, takuna, itu kegiatan dari fa'il apa? Enggak Nggak ada. Adalah. ada kan dia cuman keterangan adalah gitu ya. Iya. Iya, nggak ada kegiatan yang dilakukan fa'il, nggak ada. Karena fa'ilnya tidak melakukan kegiatan, maka takuna itu nggak boleh punya fa'il. Nggak boleh domirnya, fa'ilnya disebut Jadi nggak punya fa'il. fa'il. Karena nggak punya kegiatan. Bolehnya dia punya isim. Saya ulang ya. Ini penting untuk kakak paham. Nah, takuna fi'il mudhari' nakis. Nakis itu artinya kurang. Yang Kurang. kurang apa? Yang kurang itu maknanya. Makna apa? Makna fa'il dari takuna. Takuna itu fi'il. Tapi fa'ilnya nggak melakukan kegiatan. Maka dari itu disebut fi'il mudhari' nakis. Jadi dia fa'ilnya nggak melakukan kegiatan. Karena fa'ilnya, dia apa nggak punya fa'il? Punya. Tapi nggak boleh fa'ilnya disebut fa'il. Karena kalau namanya fa'il, dia melakukan kegiatan. Ya kan? Ya. Kalau namanya fa'il melakukan kegiatan, sedangkan takuna fa'ilnya nggak melakukan kegiatan, maka fa'ilnya nggak boleh disebut fa'il. Bolehnya disebut isim. Kenapa kalau isim kok boleh? Karena kalau isim itu dijelaskan oleh khobar. Kegiatan isim itu dijelaskan oleh khobar. Khobarnya mana? Minal mumtarina. Minal mumtarina itu khobar dari kana. Dari takunu. Isimnya domir anta. Jadi sebenarnya isimnya takunu itu fa'ilnya sebenarnya. Tapi karena dia nggak melakukan kegiatan, maka dia nggak boleh disebut fa'il. Bolehnya disebut isim. Kalau isim kan dia nggak melakukan kegiatan nggak apa-apa. Tapi kalau fa'il harus melakukan kegiatan. Iya, iya. Apa ini jelas Kak Rosita? Iya. Jelas ya. Kak Cucu, Samar lah. Kak Cucu jelas belum? Samar-samar. Saya suka jawaban itu. Saya kalau bilangnya jelas tapi nggak jelas kan repot ya Kak Cucu ya. Sama. Saya ulang sekarang. Ini adalah nanti di dalam ayat Al-Quran itu banyak kita ketemu kana, ketemu takuna, fi'il mudhari', ketemu fi'il madi, ketemu fi'il amr.
Selalu di situ dikatakan kalau mentarkib karena takuna fi'il mudhari nakis. Nakis. Isimnya, domirnya menjadi isimnya. Fa'ilnya, domirnya menjadi isimnya. Karena dia rofa'u nasoba, maka isimnya rofa'. Minal mumtarina khobar. Minal mumtarina khobar. Berupa apa? Berupa jar majrur. Ini jelas. Jadi di sini tarkibnya itu adalah fala fa atau fa. Lanya la nahiyah wa jazimah. Tolong dihafal. Jazimah. Lanya itu la nahiyah wa jazimah. Takunanna fi'il mudhari nakis. Takunanna fi'il mudhari nakis. Domirnya Fi'il mudhari nakis. Domirnya itu menjadi isimnya. isim. Kakak bilang domirnya anta. Anta menjadi isimnya. Isimnya takuna adalah domir anta. Minal mumtarina khobar. Kayer mau tanya, Ya, kalau fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il mudhari itu kan tadi nakis, takunan, nah itu. ya kalau untuk kana fi'il madi nakis. Ya, Kalau takunanna fi'il mudhari nakis. nakis. Ya, Kalau oke. kun fayakun. Ya, kalau kun itu juga fi'il amr nakis. Oh, Gitu. Jadi yang berkaitan dengan kana, takunu, kun, itu dia adalah fi'il nakis. Fi'il nakis itu ada kana, ada laisa. Kan dia saudaranya dua kan? Kana dan laisa. Di dalam kolom 6 itu isinya cuma dua. Kana adalah laisa, tiada bukan. Hanya dua itu. Jadi tolong diingat bahwa nanti kalau ketemu kana, yakunu, takunu, kun, kanu, ya kan? Itu disebutnya fi'il madi atau mudhari nakis. Domirnya ada, domirnya kalau kanu itu adalah wawu jamaah. Wawu jamaah itu domirnya hum, maka isimnya dia, domirnya itu menjadi isimnya. Gitu Kak Siti Barka. ya. Jadi kalau kanu itu domirnya itu wawu jamaah. Wawu jamaah itu domirnya hum. Ya. Domir hum itu isimnya. Gitu. Maka setelah kanu itu menjadi khobarnya. Kak Alfia udah jelas? Ya, Kair Insya ulang dong. Allah. Aku belum ngerti Kair. Oh iya, gini. Fi'il kan apa takunana atau Kana takunu yakunu. fi'il mudhari nakis. Terus Ya. domirnya apa? Waw jamaah. Bukan, kalau takuna itu fiil domirnya anta, Kak. Oh, ini domirnya anta. Ya, domirnya anta. Sekarang saya ulang ya. Terus Takuna itu fiil mudhari fi'il nakis. mudhari, ya, fi'il mudhari nakis. Ada nakisnya. Nakis itu artinya kurang. Ya, ya. Apanya yang kurang? Yang kurang itu maknanya. Oh, Maknanya nakis apa makna. yang kurang? Namanya takuna itu artinya adalah. Ya kan? Kan takunanna, maka Anda adalah. Kalau adalah berarti anta itu di situ sebagai fa'il tidak melakukan sesuatu. Adalah itu melakukan apa? Kan nggak melakukan Nggak sesuatu. ada. Ya. Domirnya Ya kan? anta. Karena Jadi anta itu do fa'il sebetulnya. Kenapa?
Sebetulnya fa'il gitu. Domir si anta ini, Iya, si takunana takuna itu itu fa'il ya sebetulnya. sebenarnya anta itu fa'ilnya takuna, betul. Anta itu fa'ilnya takuna. Tapi karena fa'il itu tidak melakukan kegiatan, maka disebut nakis. Nakis itu artinya dia tidak melakukan sesuatu, artinya kurang. Yang kurang itu maknanya. Maknanya apa? Fa'ilnya nggak melakukan sesuatu. Karena fa'il itu harus melakukan sesuatu, tapi pada takuna dia nggak melakukan sesuatu, maka Apanya? dia Nakis. nggak boleh disebut fa'il. Disebut Oh, isim. gitu. Ya, Ah, fa'il ah. nakis gitu. Bolehnya Iya, nakis. jadi yang namanya dia fa'il nggak melakukan sesuatu itu namanya nakis. Nakis. Nakis itu kurang apa? Kurang kerjaan. Nggak melakukan sesuatu namanya kurang. Artinya dia nggak sempurna sebagai fa'il. Tapi kalau sebagai isim boleh. Oh, jadi dia isim di sini Jadi kedudukannya. dia itu anta itu nggak boleh disebut fa'il, Fa'il. tapi boleh disebut isim. Sebenarnya dia domirnya takuna, Tapi Kak. boleh Tapi disebut karena tapi dia fi'ilnya nakis gitu kan. ya Boleh disebut benar, isim. karena dia nakis itu artinya nggak melakukan sesuatu, itu artinya kurang. Yang kurang itu maknanya fa'il itu nggak melakukan sesuatu. Karena maknanya nggak melakukan sesuatu, maka dia disebut nakis. Karena nggak melakukan sesuatu, maka dia nggak boleh disebut fa'il. Tapi kok Kenapa disebutnya kalau fa'il nakis? ya Kok disebutnya fa'il nakis? Fi'il Nggak nakis. disebut fa'il jadinya. nah gini, Nggak disebut fa'il jadinya. yang disebut nakis itu fiilnya. Iya. Karena fiilnya nggak ngasih kerjaan kepada fa'il. Nah, gitu. Maka disebut fiil mudhore nakis. Nakis. Ya, Tapi ini fi'il mudhari nakis kok jadi isim? Boleh disebut isim? Nah, begini, kenapa disebut isim? Karena kalau namanya fiil ya, oke, sekarang saya harus jelaskan dulu. Iya, emang belum mudeng banget. Ya, betul. Yang dinamakan fiil itu kan kegiatan, betul? Betul. Oke, Ya, ada yang sekarang dikerjain. misalnya nadoro memandang, kegiatan memandang, kegiatan melihat, memandang itu kegiatan. Lalu failnya apa yang dilakukan? Failnya yang dilakukan memandang itu, ya kan? Kemudian saro berjalan, ya kan? Failnya ngapain? Berjalan. Berjalan. Kenapa fa'il itu memandang? Kenapa fa'il itu berjalan? Karena fi'ilnya itu membuat kerjaan, memberi kerjaan kepada fa'il. Jadi saro berjalan, itu fa'ilnya berjalan, ada kegiatan dilakukan. Sekarang kalau kataba menulis, jadi dia fiilnya itu ngasih kerjaan jelas. Sampai di situ jelas ya. Iya, jelas. Maka dari itu yang dinamakan di dalam pelajaran nahwu, yang dinamakan fiil pasti punya fa'il. Yang before pas, ada yang pas. Karena fa'il itu yang melakukan kegiatan itu. Kegiatannya dari mana? Dari fiil. Kegiatan itu dari fiil. Kataba itu menulis. Pasti ada yang melakukan menulis, yaitu fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Huwa. Huwa ngapain? Huwa menulis. Nah, jelas ya. Itu namanya fiil. Fa'il itu satu paket. Siapa yang memberi pekerjaan fa'il? Fiil. Fi'il, ya. Ya kan? Benar kan? Sampai di situ Benar. jelas Fi'il ya. ngasih kerjaan kepada fa'il. Iya, Iya. jadi ngasih kerjaan itu jelas gitu. Banyak apa itu di dalam Al-Quran banyak sekali contohnya seperti itu. Nah, sekarang misalnya di sini ada yastahzi'u.
Ya, coba kakak lihat di situ Allahu yastahzi'u. Ada di halaman 6 itu. Ya, di ayat surat 2:15, surat 2 ayat Ya, 15. betul. Al-Baqarah 15. Allahu yastahzi'u. Yastahzi'u itu memperolok-olok. Bales. Allah itu membales, mengolok-olok. Bukan ada Kemudian, fa'ilnya berarti kan? ya jadi fa'ilnya apa? Fa'ilnya memperolok-olok. Kegiatannya jelas, ya kan? Allah. Kemudian yamudu. Yamudu itu membiarkan. Ya kan? Membiarkan. Jadi lihat, di dalam setiap fi'il awalannya me. Artinya Anda melakukan suatu. Yang Lakukan. melakukan siapa fa'ilnya? Sampai di situ Betul. jelas ya? Iya, iya. Ya. Coba sekarang kita kembali kepada takuna. Takuna emang ada fa'ilnya, yaitu anta. Domir anta itu adalah takuna itu domirnya anta. Pertanyaannya, di dalam takuna fa'il anta itu melakukan apa? Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada itulah maka nggak bisa disebut fa'il. Sampai di situ jelas belum? Iya, iya. Iya, iya. Karena dia itu sudah terlanjur punya fa'il tapi nggak melakukan Kalau sesuatu. pekerjaan. Dan karena nggak melakukan sesuatu nggak boleh disebut fa'il, bolehnya disebut isim. Isim. Oh, jadi ini spesial dia doang nih, si Takuna Iya, atau Kana Takunu. betul. Dia Oh, spesial, spesial karena spesial dia doang. sama si Laisa. Iya, spesial karena saja dia. Jadi maksud saya Oh. ini dari awal kakak saya pahamkan betul mana yang dinamakan kana itu. Dia kalau ketemu kana dimanapun berada, Pasti nggak ada fa'ilnya. ya dia selalu Si kana. dia bilang kalau fi'il madi madi nakis, kalau mudorek nakis, kalau Mudore nakis. amr Oh gitu, nah nakis. tarkibnya. Ya, tarkibnya gitu. Fi'il mudorek nakis, fi'il madi nakis. Jadi meskipun di situ kolomnya huruf kolom 6, betul? Ya. Ya. Ya, jadi dia huruf kolom 6. Huruf kolom 6 itu dia Iya. awamil jumlah. Loh, ini Kak Atiro katanya di perjalanan. Iya, betul. Nyimak aja, nyimak. Dan sudah nongol, sudah nongol. Oh, udah sampai rumah. Dia nggak bawa buku. Enggak, belum, Nah, masih di luar sinyal kota, hilang. Cain. Ya, Di luar betul. kota, nggak Gini persiapan. aja, Kak Atiro, pinjem Al-Quran kepada tuan rumah. Nggak ada karena saya di penginapan. Udah nyimak, udah pinter Kak Ya, Atima. udah, jiwa. Itu yang ada nun Amin. taukidnya apa tuh? Nun taukid. Nun Oh taukid. iya, kalau non taukid itu adalah namanya itu non taukid itu namanya taukid. Taukidu itu artinya sungguh, Menguatkan ya, Tawir. menguatkan. Takunanna. Ya, takunana. Jadi itu menguatkan sungguh disebutnya itu non taukid sakilah. Ada dua. Non Sakilah. taukid sakilah, ada non taukid khofifah. Oh, Viva. Non taukid sakilah itu artinya berat. Kalau ini sakilah namanya Kak Kenapa? Yang ini sakilah Kair. Yang ini sakilah, yang ada gitu. tasdidnya. Yang ada Oh, iya. tasdidnya itu sakilah. Oh. Takunanna, maka jangan sekali-kali kalian. Nah, jangan sekali-kali Anda. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali Anda. Minal mumtarina, menjadi orang yang ragu. Cair tanya. Ya, Itu kalau nun taukid khofifah yang bagaimana contohnya? kalau contohnya nun taukid khofifah itu nggak ada tasdidnya. Oh, Gitu. Jadi nanti fala takunana, gitu doang, tapi nggak ada tasdidnya. Gitu. Bedanya hanya itu aja, Kak.
Ya, ya. Nah, ini takunanna ini nun taukid sakilah ini untuk ini kan larangan. Coba ya. Di tamyiz 3 ini sebenarnya kita harus langsung kepada artinya. Al-haqqu itu kebenaran. Mirrobbika Dari dari Robmu. Tuhanmu. Ya, betul ya. Dari Robmu. Mirrobbika dari Robmu. Fa, Maka maka, la. Karena lain Tidaklah. la, Tidaklah. lain la Nahiyah. nahiyah wa Nahiyah. jazimah. Tolong dicatat ya, la itu kan ada 3. Ada la nasoba Rofa'ah. binakiroh, ada la tajezum, ada Nafi. la nahi, ada la nafi ya betul Kak, terima kasih. La nafi, ada la nahiyah Nahiyah. jazimah. Ini la nahiyah jazimah itu la kolom 7. La nahiyah jazimah. Nahiyah itu larangan. La melarang. Kolom 8 bukan Kair. Kenapa? La tajzum bukan. Iya, 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 iya. Itu kalau Kolom di 8. ya kalau di tamyiz disebutnya la tajzum. Cuma maksud saya kalau disebut la tajzum maknanya nggak jelas. Oh. Makanya saya ganti menjadi lebih jelas la nahiyah wa jazimah. Oh, 2 jadinya. 2. Jadi La nahiyah wa nahiyah itu jazimah. la melarang, la jangan. Kemudian la jazimah itu la yang menjazem. Jadi artinya kalau ketemu la begini itu namanya melarang. Wala takunanna, janganlah kamu menjadi. Nah ini kan janganlah kamu menjadi itu artinya itu apa? Itu kan anta, domir anta, kamu menjadi itu kan sama dengan adalah ya. Artinya itu dia apa itu? Janganlah kamu menjadi itu bukan melakukan sesuatu kan? Maka di sini nanya nun taukid sakilah jangan sekali-kali. Nah, kalau terjemahan menjadi begitu. Jangan sekali-kali kamu minal mumtarina menjadi orang yang mumtarin, ragu-ragu. Rugi. Ragu. Ragu. Maksudnya begini, kalau kita mengkaji Al-Quran itu, mengkaji al-haq, mengkaji kebenaran. Jadi kita itu mengisi. Kan saya itu tidak paham sebenarnya kosakata kita selama ini kosakata yang al-haq atau bukan itu campur, banyakan Yang mungtarin. kebanyakan yang mumtari. Maksud saya, sejak kita kecil, itu di dalam sistem pendidikan kita itu kita nggak langsung dikenali dengan Al-Quran, dengan maknanya gitu, nggak. Jadi kosakata kita itu kosakata yang ketemunya itu nggak begitu jelas. Nah, kalau di Al-Quran ini, Kak, kita itu menemukan mengisi kamus di dalam diri kita itu kepada kosakata yang al-haq gitu. Jadi pengalaman saya itu bersama teman-teman yang belajar di tamyiz ini, dia sudah menjadi terbiasa dengan Al-Quran itu kosakatanya kosakata yang pasti benar gitu. Nah, jadi ini berpengaruh dalam sikap hidupnya gitu. Jadi kalau mengkaji Al-Quran itu sampai kepada al-haq. Maksudnya itu sampai kepada apa itu struktur kalimat lafadz yang benar-benar benar gitu. Benar-benar benar gitu, maksud saya. Al-haq.
benar-benar karena kan kita ini mengkaji al-haq gitu. Makanya saya juga berhati-hati juga di dalam menjelaskan tentang lafat-lafat yang ada di dalam Al-Quran ini. Baik, sekarang ini ada dua jumlah berarti. Satu jumlah mubtada'iyah, Ya. al-haqqu mir rabbika itu. Yang kedua sebenarnya juga jumlah mubtadaiyah juga karena kan dia isim dengan khobar, Isim. ya kan? Mm-mm. Kan Isim. takunana itu kan anta menjadi Ada. isimnya, ya Ya. kan? Kemudian minal mumtarina menjadi khobarnya. Jadi ini dua-duanya jumlah mubtadaiyah. Maksudnya al-haqqu mubtada mir rabbika khobar. Takunanna itu karena isimnya adalah domir anta, kemudian minal mumtarinya khobar. Kobar. Sampai di sini Kak Asmida jelas? Insyaallah. Jelas sedikit. Saya suka jelas sedikit, karena kalau jelas langsung banyak saya kaget. Iya. Mendingan jujur. Iya, jadi Kelihatan kan mukanya masih muka bingung. Oke, jadi apa itu? Yang penting sebenarnya kalau melihat judul bukunya Mubtada Isim Al-Ma'rifat. Sebenarnya saya hanya ingin mengenalkan Al-Haqqu aja. Al-Haqqu itu mubtada. Berupa apa? Isim Al-Ma'rifat. Kenapa Isim Al-Ma'rifat? Karena ada alif lam. Udah, Ya, nah sebenarnya itu paham. kalau Kalau yang segitu doang paham. kenapa? Kalau segitu doang Bu Ami paham. Ami paham Kain. Iya, artinya Al-haqqu mubtada. Kenapa? Karena ada alnya dia isim. Lam. Udah ngerti? Diawali. Ya, Ya. diawali alif lam. ya, artinya sebenarnya dari segi judul pembahasan malam ini itu al-haqqu mubtada, mir rabbika khobar. Nah, mir rabbika Kobar. ini khobar, wujudnya khobar itu memang begitu. Wujudnya khobar itu jar majrur, min, jar, robbi majrur, robbika, mudhof ilaih, nakiroh domir. Kalau mubtada itu kayak gitu, diawali dengan alif lam. Oke, sekarang Al-Baqarah 147 sudah nggak ada lagi yang tanya, bergeser ke 197. Coba 197 Kak Alfiah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Al-hajju ashurum. Isim. Maklumatun. Alif lam. Al-hajju. Hajju. Mubtada. Mubtada. Kenapa? Karena isim di awal jumlah. Lam. Ya. Isim di awal jumlah. Dia al-ma'rifat. Al-ma'rif. Al-hajju. Al-hajju mubtada. Ashurun maklumatun. Kobarnya ya? Khobar. Ashurun maklumatun khobar. Isim nakirah. Sifat masuk. Sifat mausuf. Ya, mausub sifat. Masuk sifat. Artinya kan kalau nyebutin kan asyurun mausufnya, maklumatun sifatnya, maka cara penyebutannya yang pertama mausuf. Mausuf. Masuk sifat. Baru Ya, sifat. itu sama dengan al-haqqu mir rabbika. Khobar itu, fungsi dari khobar itu menjelaskan mubtada. Jadi di atas tadi kalau kembali sedikit al-haqqu mubtada, mir rabbika khobar, mir rabbika itu menjelaskan mubtada. Mausuf sifat juga. Ya bukan, kalau asyurun majrur. maklumatun mausuf sifat. Oh. Yaki kan asyurun maklumatun khobar. Berupa apa? Berupa mausuf Berupa sifat. mausuf sifat. Oh.
Lalu ashurun maklumatun itu sama dengan mirrobika karena Oh, dia khobar menerangkan al-hajju. aju. Al-hajju itu haji itu ashurun maklumatun, waktunya itu tertentu pada bulan Bulan tertentu. tertentu. Bulan tertentu itu Bulan menerangkan tertentu. al-hajju, menerangkan mubtada. Asyhur Jadi bulan. tugas dari khobar menerangkan Asyhur kan mubtada. bulan-bulan kan? Jamak ya. Sama dengan mirrobika menerangkan al-haqqu. Jadi di dalam apa itu, di dalam Hilang. Al-Quran itu polanya itu sangat sederhana, tapi pasti. Ashurun maklumatun kan udah beda kan? Dia kan mausuf sifat. Kemudian kalau yang pertama tadi itu mirrobika, jar majrur ya kan? Jar majrur. Nah, itu bentuknya. Jadi kalau mentarkib itu jelaskan sampai orang nggak tanya lagi. Bentuknya. Oh. Ya, bentuknya berupa. Jadi yang pertama kedudukan dulu. Al-hajju mubtada, asyurun maklumatun khabar. Kalau mau lengkapnya al-hajju mubtada berupa isim al-ma'rifat. Ya kan? Kan memang al-ma'rifat kan? Iya. Kemudian asyurun maklumatun khabar berupa apa? Berupa Berupa mausuf mausuf sifat. sifat. Eh, Khobar berupa. mausuf sifat. Kalau mausuf sifat maka ada anaknya. Mausuf sifat itu anaknya dua. Satu nakiroh sifat, yang kedua al-ma'rifat al-ma'rifat. Yang ini yang mana? Ini marifat. Nakiroh sifat. Apa ciri nakiroh? Ciri nakiroh itu abjad pertama mim. Maklumat itu ya? Maklumatun itu kan diawali mim, betul? Oh iya. Oke, al-hajju ashurum maklumatun. Sekarang faman. Atau Faman ini Fa. atof. Fa atof. Fa-nya di sini itu fa TB namanya. Nah, Pak Besar, TB. TB. Apa tuh TB? TB itu singkatan dari tanda baca. Oh, Pak TB. Kalau bahasa nahwunya namanya istiqnafiyah. Istiqnafiyah. Bahasa al-nahwunya itu istiqnafiyah. Fa pembuka kalimat. Fa awal. Faman. Maka barang siapa? Istiqnafiyah itu TB, pembuka kata. Kalau Maksudnya nggak apa? salah yang minggu lalu kalau nggak salah wanya ini wow fanya atof. Iya, Faknya atof dulu. Faman. Yang mana? Faman. Iya. Dulu Faknya Fa atof katanya waktu pertemuan Iya, kapan tuh? Enggak, yang fa-nya di sini yang sebenarnya fa yang atop itu bukan fa ini Kak. Fa-nya itu yang fala Yang ya. biasa tadi. Bukan, ada wala fusuko wala jidala. Itu wa, tapi ini kan fa. Ya, Bukan tapi yang yang fa yang ini itu fa TB. Saya mau jelaskan kenapa fa-nya fa TB. Kalaulah minggu lalu itu fa atau fah itu salah, itu keliru. Ini Biru, ya udah coret. diralat. Iya. Fa-nya itu fa TB, fa istiqnafiyah, karena sebenarnya kalimat sebelumnya udah sempurna. Al-hajju ashuru maklumatun itu udah sempurna. Al-hajju ashuru maklumatun mubtada khobar itu udah selesai. Udah titik.
haji itu apa itu pada bulan tertentu. Itu udah selesai kalimat itu. Maka dengan adanya fa itu adalah kalimat baru. Itu makanya disebut tanda baca. Pertama lagi gitu ya. Ya, mulai lagi kalimat baru lagi. Maka faman farodo fihi nal hajjah, maka man itu menjadi mubtada. Mubtada. Isim Padanya syarat. kabar. Mannya ya. Ya, farodo fihi nal hajjah khabar. Kabar dari Jadi, fa itu adalah TB, tanda baca, atau istiqnafiyah, mannya mubtada. Mannya mubtada di sini isim itu syarat. adalah man kolom 10. Isim syarat. Man kolom 10 itu kakak baca apa di situ? Siapa? Barang siapa? Ya, artinya Siapa? barang siapa. Kemudian kolom 10 itu judulnya apa? Asyartu wal jawab. Isim syarat ini. Ya, jadi man di situ adalah man Isim syarat. asyartu wal jawabu yajzuma. Artinya apa? Artinya setelah man itu ada fi'lu syarti. Ada fi'lu syarti kan man asyartu, fi'lu syarti. Kemudian ada jawabu syarti. Farodo. Ada fi'il syarti dengan ada fi'il jawabu syarti. Artinya di situ dia itu sebenarnya yajzumani. Jadi di situ adalah man asyartu. Man asyartu Isim wal syarat. jawabu yajzumani. Artinya man itu menjazem fi'lu syarti dan fi'lu jawabu syarti. Tapi pernah juga sih nulis langsung kayak Maaf, sebentar ya Kak, ada tamu nih, bentar. Syartu wal jawabu tajzumani. Makin Gadunya kagak jazm. ngerti. Fihina. Kalau fihina. Isim syarat. Apa? Syartu wal jawab. Nenek-nenek ngaji. Ini Umur-umur udah ada. pada tua. Banyak lebih tua dari aku. kan Oh, yang Yang ini kok tetapnya final 3. aja tuh hal sih. Yang di sini waktu itu kemarin. Fihina ada isi hal apa ya? Kalau Yang dulu kemarin. Sarjana-sarjana yang UIN, tapi kan ketemuannya ada yang itu pedagogi, hal. ada yang apa. Sama itu Tapi kan Itu yang dari tarbiyah aja. Isim. Bukan isim, Iya. isim. Ada Isim halnya. itu benda. Isim hal ada Kata hal benda. itu. Ismun. Oke, alhamdulillah. PL itu kata Nah, kerja. jadi man di situ adalah man kolom 10. Kata kerja. Itu wal jawabu Domir anta, yajzuma. antum itu antum. Domir. Karena man itu adalah menjazem fi'lu syarti. Fi'lu syartinya mana? Kan Farodo fihinnal hajja itu fi'lu syarti. Fala rofasa wala fusuko wala jidala bil hajj itu fi'lu jawabu syarti. Saya ulang ya. Man itu menjazem 2 jumlah. Jumlah pertama disebut fi'lu syarti. Fi'lu syartinya adalah farodo fihinnal hajja. Itu fi'lu syarti.
Fi'lu jawabu syartinya mana? Fala ropasa wala fusuko wala jidala fil haji. Itu fi'lu jawabu syarti. Sekali lagi saya ulang, namanya man itu menjazam dua jumlah. Maksudnya fi'il syarti Ya kan? Itu Jumlah selalu pertama menjazam dia fi'il syarat. Fi'il syaratnya adalah farodo farodo fihinal haja. minal hajat. Yang kedua, fi'lu jawabu syarti. Kan itu ya asyartu wal jawabu. Ya. Yang jawabunya adalah fala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji. syaratnya, syaratnya gitu. Jadi Ya, itu ini kan jawabnya. menjazam. Kenapa Kak Siti Barka? Syaratnya itu syaratnya tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal gitu. Ya, jadi gini, man itu kan menjazem. Sebenarnya tugas dia itu menjazem mudorek. Iya, Tapi di sini yang ada bukan mudorek. Farodo itu bukan mudorek. Madi. Dia madi. Karena madi, maka disebut fi mahali jasmi. Karena madi, maka disebut fi mahali jasmi. Kedudukannya dia dijazem oleh man. Disebutnya fi mahali jasmi. Kedudukannya dia dijazem oleh man. Kenapa? Karena itu sebenarnya itu tempatnya mudorek. Ya kan? Oh, man itu harusnya masuk ke mudore, Ya, harusnya. man itu harusnya dia menjazem fi'il mudorek. Tapi di dalam ayat ini yang ketemu setelah man itu fi'il madi. Meskipun fi'il madi, dia tetap kedudukannya itu kedudukan dijazem. Di mahali jadi. Ya, jadi dia tetap di dalam kekuasaan man, yaitu dijazam oleh man, gitu. Walaupun sekarang kenapa fi'il madi nggak dijazam? Karena fi'il madi itu mabni. Fi'il madi itu mabni, ya kan? Bisa berubah ya. Ya, kalau Jadi Kair mabniun alal fathi fi mahali jasmin gitu. ya bukan mabinun ala fathi. Mabni Jadi ala dia jazam, itu parodo, memang dia parodo fi'il madi, ya kan? Ya. Parodo fi'il madi, fi mahali jasmi, gitu. Oh, fi mahali. Ya, fi mahali jasmi, gitu. Sekarang man itu asyartu, farodo, fi'lu syarti, fi mahali jasmi. Siapa yang menjazem man? Man. Gitu. Karena man menjazem dua fi'il. Satu Farodo fi'il sama syarat. fihina. Ya, farodo fi hinnal hajja. Farodo fi hinnal hajja. Farodo fi'il madi domirnya apa? Dua. Dua. Fi hinna itu hal. Hal itu apa? Hal itu keadaan. Hal itu adalah menerangkan farodo. Kemudian fihinna berupa apa hal ini? Berupa jar majrur. Fihinna. Hajja Berarti fi mahali. Ya. Jadi fi mahali jasmi juga itu, enggak? Ya, jadi gini, yang fi mahali jasmi itu adalah farodonya. Farodonya. Ya, farodonya. Karena kenapa? Karena farodo itu yang dia jumlah pilihan kan? Ya. Iya, jumlah Fihinal pilihan. hajja. Jadi kalau farodo, fihinal hajja, fihinna itu
Al. Dia hal, Jar. haja itu Jar. maf'ul bi, farodo fihinal haja. Farodo fihinal haja. Jadi haja itu maf'ul bi Dari Farodo. dari farodo. Farodo itu artinya wajib kan? Ya, farodo. Dia mewajibkan. Ya, fama farodo bihinnal haja, barang siapa yang melaksanakan kewajiban haji, gitu kan. Kemudian fa di sini menjadi fa jawab syarat. Iya, jawab syarat. Fa jawab syarat. Artinya apa? Kan tadi ada fi'lu syarti. Man tadi ya. Ya, kan man itu fungsinya kan asyartu wal jawabu. Dia menjazm apa itu fi'il syarat dengan fi'il jawab. Maka fi'il jawabnya itu fala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji. Sekarang saya mau memerinci namanya la. La di sini tadi kan ada 3 macam la. Ya, lana soba, La nasoba, la tajzum, la nahi, kemudian la la nafi, tajzum, kemudian la nafi. la nahi. Di sini la nasoba itu sebenarnya dia la nasoba rofa'u. La nasoba itu sebenarnya la nasoba rofa'u. Maksudnya apa? Seperti inna. Jadi kenapa di sini itu setelah la itu rofasa? Karena la-nya itu la nasoba. Namanya la di sini ini la lil jinsi. La lil jinsi. Oh, kemarin dibilangnya la nafi lil jinsi. Ada Ya, nafinya. betul. La nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi itu artinya la tidak, la bukan. Kemudian dia menasobkan isim di depannya. Isim di depannya itu namanya rofasa. Rofasa itu bukan fi'il madhi. Rofasa itu isim. Isim lah. Rofasa itu isim masdar. Isim masdar. Isim masdar, ya. Bukan apa fil jawab Kemudian wala fusuko itu juga lanya la nafilil jinsi. Wala jidala lanya la nafilil jinsi. Wa di situ wa atofah. Ya, wadan. Jadi di situ tiga la ini tiga la nafilil jinsi. Ya, jadi dia disebutnya Kak, karena dia itu di dalam pengaruhnya la, maka tidak disebut mubtada, disebutnya isim. Isim masdar tadi. Isim masdar itu, isim rofasa itu isimnya la. Sebab kalau kakak sebut dia mubtada itu rofa, padahal ini rofasa. Gitu. Rofasa bukan fi'il Rofasa madhi. itu nasob. Mana ada mubtada nasob? Nggak ada. Mubtada itu adanya rofa. Rofa itu domah. Harusnya dia kalau mubtada rofasu. Kalau nggak ada la dia rofasu.
Tapi karena adalah maka menjadi rofasa. Karena adalah dia dipengaruhi oleh la. Karena dipengaruhi oleh la, maka dia menjadi isimnya la. Karena dia dipengaruhi oleh la. Sama dengan namanya kana, inna gitu. Kalau inna itu kan rasoba rofa'u. Maka setelah inna itu isimnya. Maka lalu khobarnya mana fil haji? Fil haji itu khobarnya. Fala rofasa wala fusuko wala jidala, maka fa di situ fa jawabu syarti, lanya adalah la Coba. la Jinsi nafilil jinsi, la Nafi. nafilil jinsi, rofasa adalah isimnya la. Rofasa isimnya la. Timla. Fusuko Ini juga isimnya la. Jidala isimnya la. Fil haji khobarnya la berupa jar majrur. fil haji khobarlah jar majrur. Oke. Fil haji. Saya ulang ya. Al-hajju ashuru maklumatun. Jumlah mubtadaiyah. Al-hajju mubtada berupa isim al-ma'rifat. Ashuru maklumatun khobar berupa mausuf sifat. Paman. Oke, yang ini sederhana ya, jelas ya. Itu yang jelas aja bikin pusing. Faman, fa-nya adalah fa TB, fa istiqnafiyah. Huruf TB. Man farodo fihinal hajja adalah sekarang man farodo fihinal hajja itu jumlah fi'liyah apa jumlah mubtadaiyah? Mubtadaiyah. Fa. Mubtadaiyah. Ya, jumlah mubtadaiyah. Kenapa? Karena man itu mubtada. Ya kan? Nah, tapi di situ kan ada farodo. Farodo itu khobar. Permen. Jadi karena dia kedudukannya khobar, dia nggak bisa disebut jumlah filia. Kenapa? Karena dia jumlahnya udah diambil oleh man. Ya kan? Man itu kan mubtada. Ya kan? Farodo khobar. Tapi dia kan fi'il. Lah iya, walaupun fi'il tapi kedudukannya itu ya dia kalau dia pilihannya cuma satu, yaitu dia khobar. Jadi kok itu irobnya jadi banyak amat sih si man itu? Iya, Tadi kan man itu fungsinya banyak banget, Kak. Tapi di sini gini, Kak, itu sederhana aja man itu sebenarnya. Man itu yang paling banyak biasanya di apa mausul. Musuh. Man mausul biasanya dia yang paling banyak di kedudukan man mausul. Nah, di sini itu kenapa? Karena dia itu memang menjazem dua fi'il. Parodo fihinal haja dengan fala rofasa wala busuko wala jidala filkat. Itu di dalam pengaruhnya man. Jadi artinya sekarang saya mau jelaskan apa pentingnya menjelaskan man itu menjazem. Ya kan? Pentingnya adalah kalimat farodo sampai akhir itu dalam pengaruhnya man. Artinya kalau menerjemahkan, nah gitu. Kalau menerjemahkan, maka dia itu man itu mempunyai dua pengaruh. Satu pengaruhnya farodo fihinal haja. Siapa yang sedang menunaikan haji. Maka, nah, lalu ada maka la rofasa, la fusuko, la jidala, fil haji. Artinya apa?
Farodo sampai fil haji itu maknanya itu terkait dengan man. Itu sebabnya kenapa dia dijazem. Makna Firman. dijazem, walaupun bukan fi'il mudhari', tapi dia tempatnya itu tempat fi'il mudhari'. Saya Kan kira tadi fi mahal jazm kan ya? B aja kalau saya nyarinya puyeng makanya itu kalau man. Kenapa, Kak? Iya, saya kira yang bisa dijazm hanya fi'il mudhari saja gitu. Sebenarnya kalau di depannya man itu mudhari', dia dijazem. Sekarang walaupun bukan fi'il mudhari', dia itu fi mahali jazm itu apa? Karena dia itu maknanya itu udah terkait dengan man. Makanya dia fi mahali jazm itu maksudnya maknanya itu terkait dengan man. Kenapa? Karena man itu mubtada. Kemudian fi'lu syarti dengan jawabu syarti itu menerangkan man gitu. Jadi apa maknanya? Coba lihat di dalam terjemahan. Faman, maka barang siapa, farodho fihinal haja, sedang melaksanakan haji, jangan rofasa, jangan fusuko, jangan jidala, berbantah-bantahan fil haji. Nah, coba, maknanya itu terkait semua dengan man. Itu makanya dia disebut fi makali jasmi. Jadi kalau menerjemahkan itu harus paham nahwu. Kalau orang menerjemahkan Al-Quran nggak paham nahwu, terjemahannya bisa salah. Ya tidak selalu salah sih, bisa salah. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa man di sini pengaruhnya adalah kepada fi'lu syarti dan fi'lu jawabu syarti gitu. Fi'il syartinya adalah farodho bihinal hajjah. Itu dalam pengaruhnya man. Gitu. Kemudian fala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji itu aturan kan, aturannya orang haji itu nggak boleh rofas, nggak boleh fasik, nggak boleh berbantah-bantahan di dalam haji itu. Itu semua adalah menerangkan man. Itu sebabnya Jawab. ya. Jawabnya. Menjawab. Ya jawab. Maksudnya itu dia itu fi'lu syarti dengan jawabu syarti itu menerangkan man. Makanya disebut man menjazem fi'il syarat dan jawab syarat gitu maksudnya. Itu Khair. artinya penjelasan secara rinci kenapa dia memang harus disebut fi mahali jasmi walaupun bukan fi'il mudhari'. Tapi kedudukan dia itu menempati kedudukannya fi'il mudhari'. Ya Kak Siti Barakah gimana? Iya, mau tanya kalau fungsinya menjazem itu apa gitu? Ya sebenarnya fungsinya menjazam itu kalau fi'il mudhari' dijazam langsung. Ya kan? Artinya jazem itu apa? Oh iya, jazam itu artinya gini Kak. Kalau dia itu jazam itu artinya dia itu dipengaruhi, ya kan? Dipengaruhi apa? Dipengaruhi harokat akhirnya. Itu namanya jazam. Dipengaruhi harokat akhirnya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan. Coba buku hijau. Dilihat halaman 10. Dari belakang depan. Ya, dari buku hijau dari depan. Rafa jazm. Ya, jadi di situ namanya judul atasnya tuh Domirul Fi'li, betul? Ya. Oke, di bawahnya itu ada Al-Mudhari'u, betul? Ya. Di bawahnya Al-Mudhari'u ada 3 kolom. Rafa. Satu Ar-Raf'u, An-Nasbu dengan Al-Jazmu. Sekarang Kakak tanya fungsinya menjazam itu apa? Saya jawab fungsinya menjazam itu mempengaruhi harokat akhir.
itu menjazam itu mempengaruhi harokat akhir. Oke, sekarang kita lihat huwa. Huwa itu yaf'alu. Kalau dijazam menjadi lam yaf'al. Harokat akhirnya dipengaruhi oleh lam. Itu namanya jazam itu fungsinya apa? Mempengaruhi harokat akhir. Harokat akhirnya lam. Lamnya disukun. Kenapa? Karena dia namanya dalam pengaruhnya lam. Sekarang apa? Kenapa dia disukun? Karena mufrad. Namanya mufrad itu tanda jazmnya sukun. Oke, sekarang kakak nanya, apa kalau huma? Huma yaf'alani. Jazmnya apa? Lam yaf'ala. Lalu harokat akhirnya mana? Harokat akhirnya itu adalah ni. Kalau rofa yaf'alani, ya kan? Kalau rofa yaf'alani, kalau jazm lam yaf'ala. Nah, saya bilang abjad akhir dari yaf'alani kan ni, betul? Ya. Abjad akhir dari yaf'alani ni. Saya bilang abjad akhir itu dipengaruhi oleh lam. Maka menjadi ni-nya hilang. Hilangnya ni itu namanya dijazem. Jadi fungsi menjazem itu apa? Mempengaruhi abjad akhir. Ya kan? Hilang. Ni-nya hilang. Yaf'aluna. Hum yaf'aluna. Menjadi lam yaf'alu. Na-nya hilang. Itu gara-gara jazem. Tapi ini berlaku hanya untuk mudorek. Kalau lihat di madinya dia tetap aja. Karena di madi itu nggak ada. Sebelum madi itu nggak, dia madi itu nggak ada kata depannya ada an, adalah madi itu nggak ada. Tapi kalau dia menempati kedudukannya mudorek, mau tidak mau, dia kedudukannya kedudukan dijazem. Itu Kak Siti Barkah. Ini Kak Siti Barkah ini soalnya dia timbul tenggelam dia. Sekarang lagi tenggelam. Dia pas nanya dijelasin tenggelam dia. Apa itu kayaknya sinyalnya kurang baik ini. Tapi Mbak Rifki sinyalnya bagus di situ. Sama-sama Ciputat. Jadi tadi dia nanya fungsi menjazem itu apa? Mempengaruhi abjad bagian akhir. Kalau dia apa itu mufrad, yaf'alu menjadi yaf'al, ya kan? Kemudian yaf'alani menjadi yaf'ala, yaf'aluna menjadi yaf'alu. Na-nya hilang, ni-nya hilang. Itu namanya menjazam, mempengaruhi. Sekarang yang dipengaruhi itu, yang bisa dipengaruhi itu hanya mudorek. Karena mudorek itu mu'rob. Mu'rob itu berubah. Harakat akhirnya kalau kena pengaruh itu berubah. Tapi kalau madi itu nggak berubah. Madi itu adanya lam, peduli setan ada lam. dia tetap fa'ala aja gitu. Tapi kalau dia menempati posisinya mudorek, maka dia mau tidak mau dia kena fi makali jasmi. Jelas ya? Sampai di situ jelas ya? Kalau dia menempati mudhara itu artinya dia itu tempatnya di fi'lu syarti atau di jawabu syarti. Kalau mudhara dijazam, kalau dia madi nggak dijazam. Kenapa? Karena dia mabni, nggak bisa dijazam. Tapi dia fi makali jasmi. Nah, yang ditanya oleh Kak Siti Barkah itu fungsinya menjazam itu apa? Kalau mudhara memang menjazamnya kayak gini. Kalau madi kalau tempatnya itu tempatnya mudhara, dia harus disebut fi makali jasmi. Nah,
Parodo itu tempatnya fi'il mudhari'. Farodo itu tempat fi'il mudhari'. Maka dia mau tidak mau, itu tempatku, maka kamu fi mahali jasmi ya. Ya. Sekarang saya menjelaskan apa pentingnya disebut fi mahali jasmi. Pentingnya itu karena dia menduduki tempatnya mudhari' itu, maka dia harus mau menjelaskan man. Kenapa disebut fi mahali jasmi itu penting? Karena karena menempatin fi'lu syarti, dia menerangkan man. Kenapa? Jadi khobarnya. Gitu. Jadi khobarnya man. Karena jadi khobarnya man, maka fi mahali jasmi. Jadi wala fusuko wala fala ropasa wala fusuko wala jidala fil hajj itu adalah dia menjadi jawabu syarti. Itu fi mahali jasmi juga walaupun mubtada ya kan isim. Wala ropasa itu kan isim ya kan. Iya. Tapi menempati tempatnya mudhari'. Sampai di sini jelas belum, Kak? Kak Purnamawati puyeng dia. Pokoknya latihan Cair. aja kali nanti cair. Jadi Cair. sebenarnya Kak Loh, begini. Jadi sebenarnya ini sederhana saja, ya kan? Sederhananya itu gini. Karena di dalam man itu dia adalah man itu mubtada, maka parodo khobar. Gitu kan. Fala robasa wala fusuko wala jidala fil haji itu adalah jawabu syarti. Ini adalah cuma itu aja. Farodo pihinal haja fi'lu syarti. Fala robasa jawabu syarti. Itu aja sebenarnya. Oke, sekarang 197 masih ada yang mau dibahas nggak? Cair, Ya, pertanyaannya gini. Kan man itu berarti awamil kan? ya, Awamil yang mempengaruhi kepada syarat dan jawab syarat. ya. Nah, kenapa di dalam mengi'rob dia menjadi mubtada, tidak sebagai awamil, kemudian fiil selanjutnya dibahas, katakanlah bahwa itu adalah misalnya fiil mudhari majzumun karena dijazmkan oleh man si huruf syarat tadi gitu. Kenapa Oh, dibahasnya ya. jadi menjadi ke jurusan kalimat ismiyah gitu loh Pak Tair. Mungkin Ya, itu yang ya, perlu ya, ya, dijelaskan. ya. Ya, betul, betul. Jadi kenapa dia jadi gini Kak, fungsinya itu sebenarnya memang sama dengan tadi itu. Yang tadi kan di dalam kolom kolom 8 ya, lata jazum itu kan kolom 8 ya. Kalau saya jelaskan kolom 8 itu lata jazum itu lanahiyah wajazimah ya kan, lanahiyah wajazimah. Fungsinya 2. Kalau di situ sebutkan cuma lata jazum saja. Sama dengan man yang di kolom 10 itu Kak. Di kolom 10 itu man itu dia awamil apa itu? Awamil fi'il 2 fi'il mudhari' ya kan? Satu dijazem, yang kedua dijazem. Man itu menjazem asyartu dengan mam menjazem jawabu syarti. Sekarang masalahnya adalah kenapa di dalam ayat ini man menjadi mubtada? Karena sebenarnya memang dia menjadi mubtada itu karena setelah man itu kalau dia mudorek pun juga dia menjadi khobarnya Kak. Kak Atiro. Ya, Man itu setelahnya man fi'lu syarti dan fi'lu jawabu syarti itu walaupun dia dijazem dia tetap menjadi khobarnya man. Gitu. Cuma memang istilahnya di dalam buku ijo itu hanya disebut asyartu wal jawabu ya jazuma.
Tapi belum disebutkan man mubtada dengan khobar gitu. Nah, sekarang setelah kita ketemu ayat baru dijelaskan. Sebab kalau di situ dijelaskan man mubtada khobar, nanti tambah bingung Kakak, ya kan? Tambah bingungnya kan minta contoh, padahal di situ kan nggak ada contoh di dalam kolom-kolom itu. Nah, sekarang di dalam kenyataannya itu man, parodo, itu man itu mubtada, memang sebenarnya man itu mubtada di dalam ayat ini. Tapi kadang-kadang man kan di ayat lain bisa menjadi al-istifhamu, ya kan? Kemudian di ayat lain menjadi man mausul, ya kan? Nah, di kolom 10 ini sebenarnya keatiroh aslinya man itu memang mubtada. Kemudian dia menjazam dua, yaitu fi'lu syarti dan jawabu syarti. Nanti kalau kita ketemu lagi man, ya, jadi kan gini, ini kan baru satu ya kan, baru satu kan. Nanti kita ketemu lagi man, kita bahas lagi, memang seperti itu lagi gitu. Jadi man itu mubtada. Nah sekarang yang penting perlu dipahami di ayat 197 itu, di sini ada al-hajju ashhurum ma'lumatun. Kalau ini jelas. Kemudian man parodo. Nah, yang menjadi rumit itu karena man itu punya apa itu syarti dan punya jawabu syarti. Tapi umumnya Kak, jawabu syarti itu ada fa. Fala, itu jawabu syarti. Fa tanda jawab syarat. Itu gampangnya seperti itu. Sekarang kita lihat di alam. Alam, surat Al-Baqarah 15. Coba surat Al-Baqarah 15 Kak Asmida dibaca. Yang mana? Ngantuk. Dua ayat 15. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Apa? Ya, Kak Allahu apa Kak? Mubtada. Allahu mubtada. Ya. Yastahzi'u khobar. Ya. Bihim Bihim hal. jar. Binya jar ya? Oh hal. Kok jadi maf'ul bih dia? Bihim hal. Ya, jadi gini, yastahzi'u bihim, bihim itu boleh ditarkib maf'ul bih, boleh ditarkib hal. Hal. Oh dua, dia bisa dua. Jadi gini, alasannya kalau nggak ada bi, dia pasti maf'ul bih. Jadi di dalam kalangan nahwu itu ada pendapat yang mengatakan kalau ada bi nggak bisa jadi maf'ul bih karena nggak langsung. Kalau him nggak ada, misalnya yastahzi'uhum misalnya gitu ya, nggak ada bi-nya, itu langsung maf'ul bih. Jadi sebenarnya bihim itu adalah objek dari yastahzi'u. Memperolok-olok siapa? Memperolok-olok him. Gitu. Jadi Allahu yastahzi'u bihim. Maka kalau disebut bihim, maf'ul bih boleh. Hal boleh. Hal boleh. Wa yamudduhum. Nah, sekarang ada wawu atau apa? Ataufa. Ya, yamuddu apa? Fi'il mudhari'. Khobar. Ya, jadi yamuddu dia adalah maktub ke Allah.
Maktuf. Maktuf ke Maktub yastahzi'u. ke yastahzi'u. Karena yastahzi'u khobar, maka yamutu juga menjadi khobar. Khobar. Ada Karena khobar. ada waw Oh, atofah. ini maktuf ke yastahzi'u. Ya, yastahzi'u kan khobar. Ya. Ya. Jadi di Yamudu sini jadi khabar juga. ya, yamutu jadi khobar juga. Jadi mubtada'nya tetap Allahu, ya kan? Ya. Ya. Allahu isim alam tuh maksudnya isim alam kan isim nama. Jadi dia itu kan ini contoh dari isim alam, isim nama menjadi Alam. mubtada gitu. Kan ada alif lam. Tapi di Ini sini isim. kan kalau al-haqqu itu kan dia bukan isim nama kan? Ya. Isim Al-haqqu al-ma'rifat. bukan isim al-marifat. Al-hajju isim al-marifat. Di sini Ya. Allahu isim nama. Makanya saya bilang ini contoh untuk isim nama. Isim alam. Ya, isim Alam. alam. Allahu mubtada. Sekarang kalau Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim berapa jumlah? 1, 2. 2. Ya, 3. Dua. Satu mana? Allah ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u. Yamudduhum. Satu. Yang kedua? Bihim wa Yamudduhum. yamudduhum. Wa Yamudduhum. yamudduhum. Jadi Oh ya, sebenarnya karena wawu itu kata waw sambung, atofah. Berarti dia satu maka jumlah. ya menjadi Satu jumlah aja. Satu kalimat. jadi sini satu jumlah aja, yaitu Untuk alam. namanya jumlah mubtadaiyah. Mubtada Dan khobar aja, cuma iya. khobarnya dua. Khobarnya 2. Ya, kenapa? Karena Khobarnya ada 2. wawu atofah. Wawu atofah itu kan menyambung ke yastahzi'u. Yastahzi'u khobar. Maka dia Iya. ikut menjadi kedudukannya, ikut menjadi Jadi khobar. khobar. Jadi Allahu mubtada'nya satu. Allahu yastahzi'u memperolok-olok. Wa yamuddu. Jadi Allahu yastahzi'u wa yamuddu. Satu kalam. Allah. Jadi kalau dibaca itu kan gitu Kak. Allahu yastahzi'u wa yamuddu. Betul kan? Iya. Ya. Jadi Allah itu memperolok-olok dan membiarkan. Yamuddu itu membiarkan. Fi tughyanihim. Ayat berapa? Tahun. Fi tughyanihim hal. Tapi jadi jar juga. Hal. Ya, Ya hal yang kedudukan apa bentuknya jar majrur. boleh. Kakak boleh membilangnya jar atau membilang itu hal atau bilangnya maf'ul bih. Sebenarnya tughyanihim itu apakah dia maf'ul bih? Nah, karena kalau yang fi tughyanihim ini memang cocoknya hal. Kenapa? Karena sebenarnya ya muduhum. Hum sebagai Biarkan. apa, Kak? Khobar. Kan ya mudu fi'il. Balik lagi. Mudore. Ya, fi'il mudore. Kemudian humnya adalah maf'ul bi. Kan khobarnya yamudu khobar, yastahzi'u khobar, ya kan? Yamuduhum. Yamudu fi'il fa'il. Domirnya apa yamudu? Iya. Huwa. Buah. Ya. Jadi domirnya huwa. Jadi yamudu fi'il fa'il kan? Iya. Ya. Nah, kalau yamudu fi'il fa'il berarti humnya apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Jadi kenapa maf'ul bi? Karena objeknya dari yamudu. Yamudu membiarkan. Suaranya. Siapa yang dibiarkan? Mereka. Maka dia jadi objek. Allah memperolok-olohim mereka. Wa yamudu dan membiarkan. Membiarkan siapa? Hum. Mereka. Jadi him dengan hum
itu him dengan hum itu satu. Maksudnya orangnya sama, mereka yang sama. Dari him sama hum. Iya, Mereka Bedanya yang apa? diolok-olok dan yang dibiarkan. betul. Mereka itu orang-orangnya sama, him dengan hum. Artinya domirnya itu him. Kenapa him? Karena setelah bi, Ada fi ya kan? Kenapa ini hum? Karena setelah yamudu. Kan Iya, iya. yamudu nggak bisa yamuduhim. Iya. Iya. Ya Maf'ul kan? bih. Mereka ya mitihum. Yamuduhum. Ya mitihum nggak bisa. Ya, Fitugeyani di dalam kebimbangannya, di dalam keraguannya. Fitugeyani jar majrur. Fitugeyanihim hal berupa apa? Fitugeyani jar biar majrur. majbur. Tugianihim mudah fileh nakirah domir. Itu pentingnya kenapa kemarin kita belajar unsur kalam. Jadi kita paham fitugiyani, fitugiyanihim Majrur. hal, fitugiyani Yaknihim. jar Yuk. majrur, majrurnya Tujuan. berupa fileh nakirah domir. Sekarang tinggal ya mahunnya. Ya mahunnya itu dia adalah hal. Hal. Kedudukan ya mahun ini hal. Mudof ilaih. Jelaskan. Karena dia menerangkan tentang keterombang-ambingan. Hal tapi fi'il mudhari ya? Kenapa? Halnya. Halnya fi'il mudhari yang mahun. Ya, betul. Halnya itu fi'il mudhari. Jadi hal itu bisa berupa jumlah, bisa berupa jumlah mutadaiyah, Fi'il. bisa berupa fi'il mudhari, bisa berupa apa saja dia Kak, hal itu. Nah, kenapa sekarang ini hal? Karena dia itu menerangkan wayamuduhum dan membiarkan mereka di dalam Sesatan. Timbangan. apa itu? Ya mahun apa artinya? Timbangan. Kebimbangan. Dalam kebimbangan fitugiyani, tugiyani apa? Di kebimbangan. Hmm. Ya mahun terombang-ambing. Tugiani kebimbangan mereka. Kebimbangan dalam keraguan-raguan, betul? Keraguan. Iya, kebimbangan keraguan. Jadi ya mahun itu terombang-ambing, betul? Iya. Jadi dibiarkan di dalam keraguan, fitugiani, dalam kebimbangan, dia itu terombang-ambing. Jadi Allah membiarkan orang munafik itu terombang-ambing. Kalau contohnya secara internasional sekarang yang bingung itu adalah negara teluk. Negara teluk itu Terombang-ambing. ya terombang-ambing. Ikut Mau ikut mana? Amerika, Mau ikut barat? ikut Iran apa ikut Amerika? Amerika pangkalan militer dibom oleh Iran habis sehingga nggak bisa melindungi lagi. Sekarang mereka bingung bikin lagi grup, malu kalau langsung ke Iran. Jadi mereka Grup itu China. sekarang bikin blok baru yaitu Turki, negara-negara teluk. Itu Allah yamudu. Allah membiarkan mereka di dalam keterombang-ambingan. Contoh yang sekarang sedang segar itu sekarang secara internasional. Iran nggak ada keraguan Iran. Iran nggak ada keraguan Iran. Lalu kenapa orang Indonesia nggak membantu, nggak mendoakan Iran? Karena Syiah. Saya bilang Syiah, kemudian namanya itu Ahlus Sunnah, ya kan? Sunnah dan Syiah itu nggak ada di dalam Al-Quran. Sunni dengan Syi'i itu di dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada adalah Awal surga dan jamaah. neraka, surga dan neraka, surga dan neraka.
Surga itu yang membela agama Allah melawan orang kafir dolim, yaitu Iran. Ya kan, neraka itu adalah Amerika. Nah, sekarang siapa yang mengeblok ke Amerika? Siapa yang mengeblok? Jadi sekarang kenapa? Karena Indonesia Sunni. Ya kan, Sunni itu malu kalau kalau Membela Iran. membantu Gengsi Syi'i. itu gara-gara politik Ya, mengalahkan. gengsi gara-gara kan memang Sunni Syi'i itu kan awalnya soal politik kan? Iya, Ya kan, Iya. awalnya soal politik kan? Gitu. Umayyah dan Ya, Sayyidina Ali. sekarang terus terang Allah memihak Iran, maaf. Bukan memihak Sunninya. Sunninya itu Ini mau tanda-tanda kiamat ya, Kak? ya itu dia, Ya. Kak. Makanya saya ketemu di ayat ini, saya mampir sejenak kepada situasi politik internasional. Ayat ini persis seperti itu. Sekarang orang Amerika, Trump itu nggak bisa dia membela negara Teluk karena pangkalannya hancur habis. Udah hancur ya. Hancur. Sementara negara Teluk mau membalas Iran, mikir dia. itu Dihancurin Iran. gudang minyaknya udah hancur, dia udah nggak bisa lagi. Jadi perdebatannya itu bukan Sunni Syi'i, bukan, karena kan di akhir dari kehidupan itu cuma surga dan neraka. Ya kan, siapa membela agama Allah? Jelas sekali yang bela agama Allah sekarang ini Iran. Jelas sekali Amerika itu adalah kafir. Dajjal. Apalagi Israel, Dajjal, ya kan? Apalagi yang dibela Amerika kan Israel. Israel kan Dajjal. Dajjal bermata satu. Bermata satu. Maka saya pas kalau ketemu di ayat yang seperti ini, saya memang terus terang, saya mengkaji di dalam kajian secara internasional mana yang benar, Sunni apa Syi'i. Allah yang maha benar. Kair kalau di pengajian di lingkungan situ Kair bilang gitu, ntar dibilang Syi'i. Jadi maksud saya, iya benar, maksud saya gini Kak, sekarang kalau saya tanya Kakak secara jujur, ya kan, secara jujur, itu negara Teluk itu ikut kemana? Amerika. Amerika. Iya, Kakak harus mengatakan ikut negara Amerika. Teluk munafik. Jelas. Padahal itu Sunni, ya kan? Jadi kalau dilacak ke belakang, Sunni Syi'i itu latar belakangnya politik. Maka di dalam Al-Quran nggak ada Sunni Syi'i itu. Kalau Wahabi apa Ustadz? Iya, betul. Maka dari itu kalau Wahabi mah di saya, Arab. ya kalau saya memilih ujung aja, ujung dari kehidupan dunia itu. Milihnya Kalau surga. masuk neraka, Trump itu kafir, masuk neraka. Iran, Islam. iya. Masuk Kakak, surga. yang namanya Ali Khamenei itu ngontrak presiden apa itu Ayatollah itu ngontrak, nggak punya rumah sendiri. Itu namanya dia benar-benar bela Islam. Sekarang pangeran itu Saudi Arabia itu kemarin itu matinya itu karena apa? Narkoba, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Lalu mereka itu Al-Buruj. Itu uangnya itu untuk apa? Bukan untuk membela Palestina. Uangnya itu, Kak. Bermewah-mewah. Astagfirullahaladzim. Untuk dihadirkan gedung-gedung tinggi, untuk poya-poya sampai matinya itu karena narkoba itu uang. Gara-gara uang itu. Coba bedanya Ali Khamenei, Mujtaba itu nggak punya rumah. Dia nyala rumahnya ngontrak. Presiden itu Ahmadinejad, kalau dia ke kantor presiden, Ahmadinejad itu bawa roti tawar. Ada sejarahnya, bawa roti tawar. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi uangnya memang untuk perjuangan, makanya dia diembargo berapa puluh tahun, dia tetap bisa bertahan. Allah yang mengatur mereka seperti itu. Saya kesimpulannya sederhana aja kayak gitu.
Jadi saya kembalikan awal perdebatan Sunni Syi'i itu politik, ya kan? Jadi substansinya itu adalah di agama, di Al-Quran. Sunni Syi'i nggak ada di Al-Quran. Jadi ya itulah Kak, malam ini kita sampai kepada Al-Baqarah 15. Jadi kalau namanya Isim al-Ma'rifat itu jelas, itu namanya adalah jumlah mubtadaiyah. Sekarang di dalam Al-Baqarah 15 ini Kak, itu satu jumlah aja ini. Iya. Ya kan? Fi'ilnya ada 3, ya kan? Yastahzi'u, yamudu dengan ya'mahun. Ya kan? Tapi yastahzi'u khobar, yamudu khobar, ya'mahun hal. Wawnya waw taukid ya. Ya? Wawnya itu berfungsi sebagai taukid. Ya. Wawnya itu. Ya, karena ada wa itu, wa yamuduhum tuh. Wanya maktuf, wawnya bukan taukid. Ya, wawunya Wawnya kan wawu atofah, maka yamudu sama dengan yastahzi'u. Alhamdulillah, Masya Allah, kasih diberkah tampil lagi deh. Timbul dia. Mana tadi? Kasih diberkah mana di kau? Masya Allah. Lihat suaminya dulu kali. Sinyal. Baik ya Kak, itu namanya pelan-pelan. Jadi Kakak nggak usah pusing. Di Kenapa? Subang juga sinyalnya hilang-hilang loh Kak. Ya, gini, kenapa Kakak merasa Ini juga pusing? sinyalnya juga Karena putus-putus. ini awal tarkib, ya, awal tarkib, ya kan? Awal tarkib itu biasa begitu, pusing. Saya suka kalau Kakak pusing. Wah, kayak ngerjain kita. Tapi saya itu merasa Kakak itu orangnya cerdas semua. Jadi saya alhamdulillah. Saya mohon kepada Allah betul bahwa Kakak itu sebelum mengajar nahwu, sorob Al-Quran, jangan dipanggil Allah. Itu doa saya. Amin. Kenapa pada saat itu, Kakak udah mengajar Al-Quran menjadi sebaik-baik orang. Amin ya Allah. Sekarang kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua selalu. Amin. Amin. Amin.